Salam Suksme Angling Dharma kepada semua para sinar. Selamat tahun baru 2024. Semoga kita semua kedepannya lebih baik dalam segala hal. Baik itu kita semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada apapun pemberian Tuhan, juga semakin kita meningkatkan sujud bakti kita pada Tuhan, pada eling pada leluhur, dan juga semakin kita mendisiplinkan diri kita sebagai manusia agar senantiasa kita selalu mencari tuntunan beliau agar kita dalam hidup ini rahayu batin lahir dan tetap semangat menjalani kehidupan ini apapun di kondisinya. Kita harus betul-betul tetap syukur dan juga tetap ikhlas dan semangat, dan juga tetap banyak-banyak ampunannya agar kita selalu rahayu. Oke, untuk selanjutnya kepada para sinar khususnya, kita dalam hidup ini semua sudah mempunyai suatu keyakinan, pegangan hidup. Terutama kita kan punya agama. Agama itu kan sebagai panduan, sebagai suluh hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, agar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu tujuannya ada agama. Agar kita dalam hidup ini bisa menjalankan ya apa tujuan kita terlahir ke dunia ini kan untuk memperbaiki karma, memperbaiki kehidupan agar hidup kita ke depannya menjadi lebih baik. Untuk itulah sejatinya kalau kita bicara masalah keyakinan, masalah agama, itu sudah kembali kepada diri masing-masing punya suatu pemahaman dan keyakinan. Tapi alangkah ya bersyukurnya kalau kita mempunyai lagi suatu ya pengetahuan yang membuat lebih meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan lagi ya bagaimana kualitas hubungan kita kepada Tuhan. Itu ada suatu ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang bersumber dari Tuhan sendiri, yang mana ajaran itu tidak adalah ajaran spiritual Suksme Angling Dharma yang mengajarkan agar senantiasa umat agar lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya laskar kita lah kumpulan barisan orang-orang yang penuh dengan semangat untuk berusaha berbuat hal yang positif dan benar, atau kumpulan barisan orang-orang untuk belajar lebih banyak, berusaha mendekatkan diri, lebih banyak mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Kan begitu. Jadi laskar kita ini laskar ketuhanan, yaitu kumpulan atau barisan orang-orang yang berusaha belajar untuk lebih banyak mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Jadi jangan disalahgunakan, disalahartikan bahwa LAD inilah kumpulan kebatinan, bukan. Kalau kita bicara kebatinan, tentunya di sini kan identik dengan unsur kekuatannya saja. Tapi kalau kita di sini adalah organisasi spiritual berdasarkan penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah diri kepada Sang Maha Tunggal, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sumber daripada segala sumber yang ada di muka bumi ini, apa yang kita ragukan? Kita tidak usah mencari sakti, kita akan sakti. Kita tidak mencari kelinuihan, ya, tidak mencari sesuatu yang bersifat namanya kekuatan, kita akan kuat. Tapi kuat kita kalau belajar berserah diri. Tentunya di sini tidak ada suatu unsur-unsur nilai-nilai tertentu yang harus kita lakukan atau ucapkan yang untuk membentuk adanya suatu energi yang bisa kita pakai atau kita tunjukkan pada orang lain, entah itu dengan cara ya dengan ritual, dengan mungkin ya kalau orang belajar kebatinan kan biasanya kan banyak tata cara seperti ngebleng ya, puasa, banyak tirakat lah, mungkin olah napas dengan gerakan baca mantra ya, baca doa-doa tertentu ya, membuka cakra kundalini ya, membangkitkan tenaga dalam. Kan itu kalau di LAD ini adalah organisasi seperti ketuhanan berdasarkan berserah diri. Tidak ada istilahnya membangkitkan energi, mengolah tenaga, mengolah fisik, dalam artian untuk membangkitkan tenaga yang dalam tenaga murni yang ada dalam tubuh kita, tidak usah. Karena kita di sini bersyukur, suksme. Kalau kita dah suksme bersyukur, semua yang ada dalam tubuh kita itu, apapun itu bentuknya, yang sudah dianugerahkan oleh beliau, semua kita syukurin. Tidak ada istilahnya kita membangkitkan energi, karena energi itu sudah ada, kita syukurin. Semua kekuatan yang ada dalam tubuh kita itu, baik kekuatan yang putih maupun yang hitam, kita syukurin.
Cuma dengan belajar berserah diri, dengan landasan kita selalu dekat sama Tuhan, kekuatan putih itulah yang muncul. Kekuatan hitamnya jadinya dia di bawah. Seperti baju LAD kan ada putih di atas, hitam ada di bawah. Artinya yang putih itu ya kekuatan kesucian, keluhuran, itu yang di atas, bukan kebalikannya. Ya, sentang merah kita adalah mengikat agar kita tidak dikendalikan oleh kekuatan hitam jadi ke atas. Nah, sentang merah itu adalah kita semangat, ya kita bahwa sentang merah itu adalah Tuhan Maha Pencipta, Dewa Brahma menciptakan yang baik maupun yang tidak baik kan begitu, yang baik putih maupun yang hitam. Jadi kita sentang biar kita itu tidak ya, dikendalikan, dan kita juga betul sujud bakti pada beliau. Jadi semoga para sinar semakin meyakinkan diri, tidak usah kita mengejar kekuatan beliau. Kalau kita sudah belajar berserah diri kekuatan beliau, apalagi Guru Ratu langsung sudah memberikan anugerah ilmu suksma Anglen Dharma, tinggal kalian berserah diri dengan rajin matur bakti, ya berdoa ke dalam, ya bersembahyang berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ya, ajarkan, tularkan ajaran kita untuk selalu orang mengajarkan tidak usah jauh-jauh dulu mencari Tuhan, boleh mencari Tuhan dimanapun, asal kita Tuhan yang dalam jiwa kita jangan lupakan. Baktiin juga sampai kita berbakti kemanapun, di samping kita berbuat apapun, berusaha berdoa mohon izin agar kita rahayu, agar apa yang kita lakukan dilindungi oleh beliau dan kita tercapai terus sesuai karma kita masing-masing. Itu aja pesan dari Guru Atu secara singkat agar para sinar senantiasa tetap yakin, tidak usah mundur 1 senti pun. Ajaran kita ajaran yang paling tinggi, ajaran bersyukur, ajaran berserah diri kepada siapa lagi kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhanlah maha ya sakti, maha tunggal, maha agung, maha besar. Kembangkanlah ayat-ayat kidung-kidung kesucian dengan selalu kita membicarakan kebesaran Tuhan, membicarakan hal yang positif, membicarakan tentang hukum penciptakan, membicarakan tentang tatu-tatu ketuhanan, daripada kita kumpul hanya untuk senang-senang saja. Itu boleh-boleh saja, tapi kita lebih perbanyaklah ke hal yang positif. Tetap semangat para anggota LAD. Rahayu Sarasami LAD, hidup jaya merdeka rahayu.